Kali ini pasangannya berbeda nih. Kini berjumpa dengan saya Kak Ingat Zendata dan saya Kak Seli Zega dalam Ibadah Sekolah Minggu Kompel Anak BNKP Batang. Yeay, yeay, yeay. Adik-adik masih ingat nggak tepuk anak sekolah minggu? Kita coba ya. Tepuk anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu. Yeay! Adik-adik, apa kabar semuanya? Udah lama banget ya kita nggak jumpa. Ya bener banget Kak. Pastinya mereka semua baik-baik aja. Apalagi kita udah 2 kali loh melakukan ibadah online. Oh ya adik-adik, kalau kita ibadah online, walaupun kita ada di rumah, kita tetap semangat ya. Ya, kakak berharap adik-adik tetap semangat dapat mengikuti ibadah kita dari rumah dengan tetap semangat memuji Tuhan. Iya nih, betul. Lihat nih kakak dan Kak Inga, kita semangat-semangat. Semangat, Yeay. semangat. Adik-adik yang ada di rumah, kami berharap walaupun kita ibadah dari rumah, kita mengambil sikap yang khusyuk, tidak sambil makan, tidak sambil minum, tapi kita harus semangat memuji Tuhan. Dan kami minta kepada orang tua dapat membantu guru sekolah minggu untuk melihat anak-anak kita yang sedang beribadah di rumah. Ya, gitu ya. Oh ya adik-adik, masih ingat nggak ayat hafalan kita minggu lalu? Masih ingat dok Kak? Ya betul ya, kita coba ingat lagi ayat hafalan kita minggu lalu. Terambil dari Kolose pasal 3 ayat 23. Kalau gitu Kak, ayo kita dengarkan sama-sama. 1, 2, 3. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hore! Adik-adik sangat luar biasa karena secara serentak kita bisa mengucapkan ayat hafalan kita bersama-sama. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik yang ada di rumah, tutup matanya ya, ambil sikap berdoa, dan boleh ikuti kakak berdoa dari rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami dapat melaksanakan ibadah kami. Kami mohon Tuhan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Amin. Sudah semangat belum adik-adik yang di rumah? Kita mau gerakkan tangan dan kaki kita supaya sehat memuji Tuhan. Ayo kita semua berdiri. Yuk bangkit berdiri semuanya. Ayo adik-adik semua kita bernyanyi tangan kanan. Tangan kanan tangan mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang, ajung depan.
adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Wah, masih ya. Kalau gitu kita masih mau gerakan tubuh kita nih. Kita bernyanyi, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tetap semangat ya. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Mari kita bernyanyi lagi. Ayo teman-teman sekalian. Ayo teman-teman sekalian, mari hibur hati yang sedang sedih. Sambil tangan ditepuk dan kaki diangkat dan mulai tertawa, hahaha. Tertawa kecil, tertawa besar, hahaha. Tertawa lebih besar, hahaha. Tertawa dalam hati. Sekali lagi, ayo teman-teman sekalian. Ayo teman-teman sekalian, mari hibur hati yang sedang sedih. Sambil tangan ditepuk dan kaki dihentakkan dan mulai tertawa, hahaha. Tertawa kecil, tertawa besar, hahaha. Tertawa lebih besar, hahaha. Tertawa dalam hati. Nah adik-adik, udah gak sabar kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau gitu, kita angkat satu pujian kita, firman Tuhan di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita bernyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Mari kita berdoa. Ayo adik-adik, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Bapa di surga, pada saat ini anak-anakmu sedang mempersiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman. Meskipun ibadah ini secara online dan anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu ada di rumah saat ini, kami percaya bahwa jangkauan Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Dan Tuhan menjamah anak-anak yang sedang mau mendengarkan firman saat ini. Dan pakailah hamba-Mu Tuhan sebagai alat daripada penyampaian firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adik kami sekalian yang ada di rumah, pendeta percaya bahwa masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-27. Sekali lagi, Keluaran pasal 18 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan waktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya.
jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di rumah, masih semangat? Pak Pendeta mau bertanya dulu, apakah adik-adik masih semangat? Ada yel-yel dari Pak Pendeta. Kalau kakak tadi ada yel-yel yang pertama, sekarang Pak Pendeta, nanti kalau Pak Pendeta bilang apa kabar, maka adik-adik bertanya, luar biasa, yes, yes, yes. Oke ya, setuju? Apa kabar anak sekolah minggu? Luar biasa, yes, yes, yes. Baik adik-adik, siapa yang mau mendengar dan mau belajar firman Tuhan? Ayo angkat tangan. Oh, mantap. Terima kasih, turunkan tangannya. Nah, adik-adik sekalian yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, tentang peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan Musa sebagai pemimpinnya. Firman Tuhan itu ditulis dalam kitab Keluaran. Ya, adik-adik tahu ya, kitab Keluaran dalam bahasa Yunani disebutkan Exodus. Artinya keluaran atau keberangkatan. Nah, kata ini menunjukkan dalam sebuah pembebasan bangsa Israel secara luar biasa oleh Allah dari perhambaan atau perbudakan di Mesir dan berangkat menuju tanah Kanaan yang disebut dengan tanah perjanjian. Adik-adik sekalian, pernah nggak merasakan yang namanya hamba atau budak? Pasti adik-adik pernah mendengar melaksanakannya. Tetapi secara kenyataan bangsa Israel pada waktu itu telah merasakan yang namanya menjadi budak. Menjadi budak itu tidak enak loh. Sakit, menderita. Apalagi kalau lamanya lama sekali seperti bangsa Israel. Tahu enggak adik-adik, berapa tahun bangsa Israel diperhamba atau diperbudak di Mesir? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, Pak Pendeta kasih hadiah loh. Ayo. Lama bangsa Israel diperhamba di tanah Mesir 430 tahun. Ngeri. Lama sekali. Artinya mereka diperbudak, mereka diperhamba lama. Nah, adik-adik, mereka itu dipimpin oleh raja yang sangat nakal, yang sangat jahat, yaitu Raja Firaun. Raja Firaun ini loh, orangnya sangat keras. Dia menyebutnya dia adalah Tuhan. Artinya dia tidak takut sama siapapun. Tahu adik-adik kenapa bangsa Israel diperhamba? Kenapa mereka diperbudak oleh bangsa asing? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Dan akhirnya mereka dikuasai oleh bangsa asing. Nah,
Adik-adik sekalian, di pasal 18 ini dikisahkan mengenai seorang imam yang berasal dari Midian. Tahu nggak namanya itu? Imam ini. Imam ini adalah namanya Yitro. Yitro. Nah, Yitro ini adalah mertua dari Musa. Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Dia memiliki istri yang bernama siapa? Adik-adik sekalian, nama istri Musa adalah Zipora. Dan Musa memiliki 2 orang anak, yaitu, ayo, ada enggak yang tahu siapa nama anak Musa? Yang pertama siapa? Gersom. Yang kedua? Eliezer. Wah, hebat, luar biasa, anak sekolah minggu. Nah, Musa pada waktu itu sedang memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, posisi mereka pada waktu itu, mereka berada di tanah gersang atau di padang gurun. Akhirnya bangsa Israel pada waktu itu adalah sedang menjadi penggembara sebelum Allah membawa mereka ke tanah perjanjian. Maka datanglah Yitro, mertua Musa tadi, mau memberikan nasihat kepada Musa. Kenapa Yitro mau menasihati Musa? Karena Yitro ini dia kasihan kepada Musa. Bayangkan, Musa ini memimpin bangsa Israel yang luar biasa. Pada waktu itu bangsa Israel, hitung-hitung dulu, kurang lebih 600.000 hanya laki-laki. Belum terhitung perempuan, belum terhitung anak-anak. Itu anak-anak lagi di bawah 20 tahun loh. Kalau kita kalikan itu lebih jutaan. Ya. Akhirnya ketika Yitro mertuanya Musa melihat bahwa ini nggak bisa hanya satu orang memimpin. Apalagi bangsa Israel pada waktu itu. Nama mereka pada waktu itu adalah orang yang sangat keras kepala. Disebutkan posisi mereka atau sikap mereka pada waktu itu adalah bersikap tegar tekuk. Akhirnya kasihan Musa hanya sendiri. Maka mertuanya mengharapkan Musa bahwa nggak bisa hanya satu orang, maka harus ada orang-orang yang dapat membantu dan menolong Musa. Maka Yitro berpesan, Musa, silakan pilihlah di antara orang-orang ini yang dapat membantu dan menolong Musa. Kasihan, masa hanya satu orang, ribuan sampai jutaan yang dipimpin. Belum lagi orang-orang ini keras kepala, belum lagi nggak bisa diatur. Ada enggak di antara adik-adik yang bisa diatur, yang tidak bisa diatur? Ada enggak di antara adik-adik di rumah yang tidak bisa mendengar? Jangan-jangan sekarang ini tidak mendengar suara Pak Pendeta atau mendengar kata-kata Pak Pendeta? Nah, mereka pada waktu itu. Dan akhirnya Yitro menyampaikan bahwa Musa, kamu harus bisa memimpin, memilih di antara ini. Ada yang memimpin 1000 orang. Ada yang memimpin 100 orang. Dan ada yang memimpin berapa? 50 orang. Dan ada yang memimpin berapa? 10 orang. Jadi itu dikelompokkan supaya apa? Supaya mereka bisa dikontrol, supaya bisa diawasi. Dan akhirnya bangsa Israel ini bisa tersistematis, bisa dipimpin dengan baik. Jadi dari hal kecil nanti para pemimpin ini menjadi pemimpin kepada mereka. Dan kalau ada perkara-perkara kecil, mereka yang menyelesaikan, tidak langsung lagi kepada Musa. Kecuali perkara-perkara besar, para pemimpin-pemimpin kategori tadi menyampaikan kepada Musa. Nah, adik-adik sekalian, ada enggak di antara adik-adik yang pernah dinasihati? Ada enggak? Ayo angkat tangan. Ayo, siapa yang berani? Wah, luar biasa. Banyak juga ya. Bagaimana adik-adik kalau dinasihatin, bagaimana responnya? Pasti, ayo jujur, pasti ada yang merasa bosan,
kalau dinasihatin oleh orang tua, kalau dinasihatin oleh kakak-kakak atau abang-abang, apalagi kalau bandel loh, merasa bosan. Kenapa bosan? Karena mendengarkan nasihat adalah bukan pekerjaan yang gampang, pekerjaan yang membosankan, apalagi kalau nasihat itu bukan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Maka apa yang biasanya dilakukan oleh anak-anak? Ya, pura-pura sibuk, pura-pura garuk-garuk. Orang tua sedang ngomong, matanya melihat sana, bukan orang tua yang dilihat. Hati-hati loh, itu namanya anak nakal. Ya, Pak Pendeta percaya bahwa adik-adik di rumah bukan anak nakal, amin. Nah, adik-adik, itulah yang dilakukan oleh Yitro kepada Musa. Nah, dengan demikian, adik-adik diharapkan bahwa adik-adik tidak boleh malas kalau orang tua menasihatin, memberi nasihat, memberi teguran kepada adik-adik. Artinya ada satu harapan bahwa adik-adik sekalian akan menjadi orang sukses ke depan, menjadi pemimpin yang berhasil, dan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadi seorang pemimpin adalah hal yang sangat membanggakan. Wow. Karena kalau kita menjadi pemimpin, kita bisa melayani banyak orang. Ayo lihat itu, para pejabat seperti bupati, gubernur, apalagi presiden, itu pemimpin luar biasa. Lihat juga seperti Pak Pendeta kan bisa memimpin adik-adik. Nah, tentu menjadi pemimpin bukan hanya sekedar gampang membalikan telapak tangan dengan mudahnya, tidak. Nah, adik-adik sekalian, harus Anda mengingat bagaimana Musa memimpin bangsa Israel. Tadi waktu dipilih per kategori itu, dia tidak sembarangan memilih orang. Kata Yitro kepada Musa, pilihlah orang-orang yang cakep. Yang cakep dalam artinya baik. Dan yang kedua adalah orang yang jujur. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak suka menerima sogokan. Bahkan orang yang taat. Nah, adik-adik, Pak Pendeta berdoa untuk ke depan Anda akan menjadi pemimpin yang besar dan yang hebat. Amin. Maka lakukanlah apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Lakukanlah dan taatlah dalam memahami firman Tuhan. Jadilah anak yang baik. Sehingga ketika Anda nanti dipercaya menjadi pemimpin, bukan hanya Anda yang mendapatkan kebahagiaan. Orang yang ada di sekitar Anda dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberi hikmat. Karena seorang pemimpin yang baik harus memiliki hikmat dari surga, daripada Tuhan. Dan sehingga ia bisa dipercaya dan ia bisa menjauhi segala kejahatan. Sehingga dengan tema tadi bahwa lebih baik, maka orang-orang yang memimpin berdasarkan dengan takut akan Tuhan sudah pasti baik hasil daripada pekerjaannya. Nah, sekali lagi, kiranya firman Tuhan ini dan Pak Pendeta berdoa buat kalian semua supaya menjadi pemimpin yang baik ke depan, yang berpengaruh, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang bisa bekerja sama terhadap orang lain. Ingat, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Mari bekerja sama dengan orang-orang lain untuk membangun satu sama lain. Ayat hafalan kita terambil dari Efesus pasal 5 ayat 16. Berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Pendeta baca sekali lagi dan adik-adik mengikutinya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, 3 ya.
karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Engkau telah mengingatkan kami dan anak-anak kami yang ada di hadapan pada saat ini. Oh, biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jadikanlah anak-anak kami menjadi pemimpin yang baik dan menjadi orang-orang yang bisa bekerja sama dengan sesama untuk mendatangkan kebaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman. Amin. Kita sambut dengan pujian firman Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Adik-adik, tadi kita udah dengarkan firman Tuhan ya. Dari firman Tuhan kita hari ini, kita diajarkan bahwa kita tidak dapat hidup sendirian. Kita perlu keluarga, perlu sahabat, teman yang dapat melengkapi hidup kita. Benar banget. Dengan begitu, kita bisa bekerja sama dan saling melengkapi. Nah, adik-adik, yuk kita mengingat ayat hafalan kita hari ini yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat 16. Apa bunyinya, Kak? Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi ya, Kakak. Oke. 3, ya. Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, minggu depan harus hafal ya adik-adik. Ayatnya singkat aja kok. Adik-adik, mari kita bersama-sama orang percaya mengucapkan pengakuan iman rasuli. Undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, untuk mendukung kegiatan sekolah minggu kita, adik-adik bersama mama dan papa dapat menyalurkan ucapan syukur dan persembahan sekolah minggu melalui rekening gereja yang ditunjukkan untuk pelayanan anak
yaitu pada rekening di bawah ini atau melalui kakak pengurus dan guru sekolah minggu kita. Baik adik-adik, sambil kita mempersiapkan persembahan kita angkat satu pujian, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Kita udah di penghujung ibadah kita, dan sekarang mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan membawa doa syafaat kita kepada Tuhan sambil bernyanyi Kasih Pasti Lemah Lembut. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan.
Baik, adik-adik sekalian, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dan mari kita berdoa. Sekali lagi, semua tertuju kepada Pak Pendeta. Lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena pada hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau lewat ibadah online yang kami laksanakan pada hari ini dengan seluruh anak-anak kami yang ada di rumah pada saat ini. Terima kasih dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan telah memberkati. Kami berdoa buat seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah saat ini Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan agar mereka tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera sehingga hari-hari mereka dipenuhi dengan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang bergumul oleh karena sakit, dalam nama Yesus sembuhkan, bahkan juga yang sedang bergumul untuk semua kebutuhan mereka, kiranya Tuhan juga mencukupkan. Berkati seluruh orang tua anak-anak sekolah minggu yang sedang bersama-sama dengan kami pada saat ini, kiranya juga terus Engkau memberkati dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap usaha pekerjaan, sehingga limpahan berkat Tuhan senantiasa mereka rasakan dan terima dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk situasi saat ini, yaitu COVID-19. Ya Bapa di surga, kami berdoa biarlah mata rantai pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kami boleh bersuka cita bersama dengan anak-anak Tuhan, adik-adik kami yang ada di rumah saat ini, untuk bisa memuji dan memuliakan Engkau lewat tatap muka. Ya Bapa di surga, juga kami berdoa untuk seluruh pelayan yang telah melayani pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati sehingga pelayanan-pelayanan ke depan Engkau terus pakai kami Tuhan untuk melayani Engkau di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, khususnya di pelayanan Komisi Anak. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh personalia Komisi Pelayan Anak, kiranya Tuhan juga memberkati dari ketua, sekretaris, bendahara sampai kepada anggota, sehingga mereka bisa menjadi alat-Mu untuk menyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu. Bapa di surga, terima kasih untuk seluruh persembahan yang telah dikumpulkan pada hari ini, dan biarlah persembahan itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan dapat dikelola dan digunakan untuk program yang telah ditetapkan di sekolah minggu. Dan biarlah tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan, yang Kau limpahkan berkat-Mu atas mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang telah mengajar kami berdoa demikian yang bersama-sama katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada dan anak kami berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut dengan pujian, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom,